tadi ya. Share screen dulu ya. Oke, tolong di-share screen kepada Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan selamat menyaksikan pembukaan dari PMK 44. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Mbak, Sudah ya? jelas. Sudah ya? Sudah. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Seksi KPP PMA 3, yang terhormat Ibu Siska dari Kanwil Khusus, dan rekan-rekan AR KPP PMA 3 yang saya hormati. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu dari perwakilan wajib pajak KPP PMA 3. Perkenalkan, nama saya Irma Nurul Husna, Akun Representatif Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 KPP PMA 3. Perkenalkan, di sini saya akan menjelaskan mengenai PMK 44 garing PMK 03 2020 sebagai pengganti dari PMK sebelumnya, yaitu PMK 23 garing PMK 03 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Kita mulai saja. Latar belakang dari PMK 44 ini. Pertama adalah pandemi COVID-19 merupakan bencana nasional, sehingga perlu upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak COVID-19 dimaksud. Yang kedua, makin meluasnya dampak COVID-19 ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah. Maka perlu diberikan perluasan insentif pajak bagi setiap wajib pajak. Kemudian, yang terakhir adalah PMK 23 garing PMK 03 2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif. Nah, PMK 44 ini terdapat 5 bentuk insentif. Yang pertama, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Dalam PMK 23, hanya sektor manufaktur tertentu, terdiri dari 440 KLU dan WPKT yang memperoleh insentif ini. Sedangkan di PMK 44 ada 1062 KLU sektor tertentu, WPKT, dan tambahan lagi WP kawasan berikat yang memperoleh insentif ini. Kemudian yang kedua, PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Di PMK sebelumnya, di PMK 23, wajib pajak ini belum diberikan insentif. Di PMK 44 ini, WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 memperoleh insentif. Kemudian yang ketiga, pembebasan PPh pasal 22 impor. Di PMK 23 hanya ada 102 KLU sektor manufaktur tertentu dan WPKT yang memperoleh insentif. Di PMK 44 ini ditambah lagi sektor tertentu 431 KLU, WPKT, dan WP kawasan berikat. Yang keempat adalah pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Di PMK 23 hanya 102 KLU sektor manufaktur tertentu dan WPKT yang memperoleh insentif. Di PMK 44 ini menjadi 846 KLU sektor tertentu, WPKT, dan WP kawasan berikat. Yang terakhir adalah pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar. Di PMK 23 hanya terdiri dari 102 KLU sektor manufaktur tertentu dan WPKT. Di PMK 44 ini ada 431 KLU sektor tertentu, WPKT, dan WP kawasan berikat. Kita mulai penjelasannya satu persatu.
PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Ini untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah. Siapa penerima insentif PPh pasal 21 ini? Penerimanya adalah pegawai dengan kriteria sebagai berikut. Menerima, memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode KLU ada di SPT tahunan 2018 bagi WP yang sudah menyampaikan. Apabila belum menyampaikan, maka kita akan mengambil dari data master file kami sebagaimana dalam lampiran A PMK. Kemudian atau WP ini telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT, kemudahan impor tujuan ekspor, atau telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat. Nah, wajib pajak ini wajib memiliki NPWP. Dan pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah. Nah, pemberian insentif ini harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Dikecualikan dari insentif PPh pasal 21 ini adalah penghasilan pegawai yang berasal dari APBN atau APBD dan telah ditanggung PPh pasal 21-nya oleh pemerintah. PPh pasal 21 DTP ini diberikan sejak masa pajak April sampai dengan masa pajak September 2020. Bagaimana cara pemanfaatan insentifnya? Nah, di sini pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kami melalui saluran www.pajak.go.id. Insentif ini berlaku sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak September 2020. Khusus untuk WP KIT, pada saat penyampaian pemberitahuan ini wajib melampirkan surat penetapan perusahaan yang memperoleh fasilitas KIT. Begitu juga dengan wajib pajak kawasan berikat. Wajib melampirkan keputusan Menkeu mengenai izin terkait kawasan berikat. Nah, bentuk pemberitahuan pemanfaatannya adalah seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa download, kemudian diisi dan dicentang sesuai dengan permohonan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 DTP. Karena ini ada dua, PPh pasal 21 atau angsuran PPh pasal 25. Jika wajib pajak tidak memenuhi kriteria, maka akan ada surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ini. Nah, jika wajib pajak memperoleh pemanfaatan insentif ini, wajib pajak wajib menyampaikan laporan realisasi PPh pasal 21 melalui saluran www.pajak.go.id. Laporannya, contohnya ada di sebelah kanan ya Bapak Ibu, seperti ini. Nanti bisa di-download kemudian disubmit kembali. Nah, atas PPh pasal 21 DTP, harus dibuatkan SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah X PMK nomor 44 PMK 03 2020. Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian yang kedua, PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Siapa penerima insentif ini? Penerima insentif ini adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Wajib pajak harus memiliki surat keterangan berdasarkan PMK 44 PMK 03 2020. Kemudian wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak.
pemberian insentif. Nah, untuk wajib pajak pemungut atau pemotong dapat mengkonfirmasi atas kebenaran surat keterangan di konfirmasi dokumen. Ini letaknya di bawah KSWP. Ada tulisan rumah konfirmasi dokumen. Apabila surat keterangan ini terkonfirmasi, pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemungutan PPh pada saat pembayaran. Atas PPh final ditanggung pemerintah tersebut, pemotong atau pemungut pajak wajib membuat SSP atau cetakan kode billing dibubuhi cap atau tulisan PPh final ditanggung pemerintah PMK nomor 44 PMK 03 2020. Dan PPh final ini diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Tata cara pengajuan. Wajib pajak mengajukan permohonan surat keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah dalam laman www.pajak.go.id. Setelah jangka waktu pemberian insentif, surat keterangan ini tetap berlaku untuk pelaksanaan PP 23 2018. Jadi setelah September, surat keterangan PPh final 23 ini tetap berlaku sampai tahun pajak berakhir. Jika wajib pajak tidak memenuhi kriteria, maka kami akan tidak menerbitkan surat keterangan tersebut. Nah, lanjut. Bagi wajib pajak yang dapat memanfaatkan insentif ini, wajib menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran www.pajak.go.id. Laporan realisasinya seperti ini ya Bapak Ibu, di sebelah kanan. Laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, termasuk transaksi dengan pemotong dan pemungut. Ini termasuk transaksi dengan pemotong dan pemungut. Dilampiri dengan SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh final ditanggung pemerintah PMK nomor 44 PMK 03 2020. Ini jika transaksinya dengan pemotong atau pemungut pajak. Apabila wajib pajak setor sendiri, maka tidak dilampirkan SSP, hanya laporan realisasi saja. Nah, laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, pembebasan PPh pasal 22 impor. Penerima insentif ini adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria memiliki kode KLU tertentu, bagaimana lampiran 1 PMK 4, lampiran I PMK 44 PMK 03 2020. KLU ini sesuai dengan yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT tahunan 2018. Apabila wajib pajak belum menyampaikan, maka sesuai dengan data master file kami. Atau wajib pajak ini telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT, kemudahan impor tujuan ekspor, atau wajib pajak telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat. Kemudian wajib pajak ini mengajukan permohonan surat keterangan bebas atau SKB. Tata cara pengajuan SKB. Wajib pajak harus mengajukan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Bentuk permohonannya ada di sebelah kanan ya Bapak Ibu, nanti di-download di laman kami kemudian disubmit kembali. Untuk wajib pajak kita, wajib melampirkan surat keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan perusahaan yang mendapat fasilitas kita. Begitu juga dengan WP kawasan berikat, wajib melampirkan keputusan Menteri Keuangan mengenai izin terkait kawasan berikat. Pembebasan SKB ini berlaku sejak tanggal terbit sampai dengan tanggal 30 September 2020.
Nah, jika wajib pajak memenuhi kriteria, maka akan memperoleh SKB atas pemungutan PPh pasal 22 impor. Jika wajib pajak tidak memenuhi kriteria, maka akan memperoleh surat penolakan. Kewajiban wajib pajak yang mendapatkan pembebasan PPh pasal 22 impor. Wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor setiap 3 bulan melalui saluran tertentu. Nah, ini setiap 3 bulan ya perlaporannya. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli untuk masa pajak April sampai Juni 2020. Tanggal 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli sampai September 2020. Bentuk laporan realisasinya ada di sebelah kanan, ada identitas, ada kode PLU, ada masa pajak. Di sini juga ada nomor PIB, tanggal PIB, ini ditentukan sesuai dengan masa pajaknya. Pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Siapa penerima insentif ini? Penerimanya adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria, memiliki kode KLU tertentu sebagaimana lampiran N PMK 44, telah ditetapkan sebagai perusahaan PT, atau telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat. Penyampaian pemberitahuan pengurangan sebesar 30% dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terhutang. Jadi wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuannya. Poin pengurangan ini, wajib pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Untuk pengurangan ini berlaku sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak September 2020. Bentuk format pemberitahuannya sama dengan PPh pasal 21, jadi kalau nanti Bapak dan Ibu sekalian ingin mengajukan pemberitahuan pengurangan PPh pasal 25, dicentang yang paling bawah. Jika wajib pajak tidak memenuhi kriteria, maka kami tidak menerbitkan surat pemberitahuan. Kewajiban wajib pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25. Wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Laporan ini disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk masa pajak April sampai Juni 2020. Tanggal 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli sampai September 2020. Jadi sama dengan yang sebelumnya. Laporan realisasinya nanti di-download, bentuknya seperti ini. Ada rincian pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25, ini untuk masa pajaknya ada April, Mei, Juni untuk periode pertamanya. Nah, yang terakhir, pengembalian pendahuluan PPN. Sebagai PKP berisiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN, lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Penerima insentif ini adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria, memiliki kode KLU tertentu, baik WP pusat maupun cabang, sebagaimana lampiran IPMK ini, atau telah ditetapkan sebagai perusahaan PT, atau telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat. Dan wajib pajak menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah LB paling banyak 5 miliar rupiah. Untuk KLU ini seperti yang lainnya disampaikan di SPT tahunan 2018 atau belum menyampaikan, kita menggunakan master file. Nah, untuk WP kita
dan WP yang memiliki kawasan berikat pada saat pengajuan restitusi ini wajib melampirkan pada saat SPT masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan. Jadi wajib dilampirkan atas perusahaan kita dan kawasan berikat. Pemberian insentif. Wajib pajak yang memenuhi kriteria dan menyampaikan SPT masa PPNLB dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP beresiko rendah. SPT masa PPN termasuk pembetulan SPT masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi masa pajak sejak berlakunya PMK ini sampai dengan masa pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020. PKP berisiko rendah. Diberikan pengembalian pendahuluan berdasarkan kriteria tertentu, meliputi PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah. Dan PKP memiliki KLU tertentu sebagaimana lampiran I PMK ini, fasilitas KIT atau izin terkait kawasan berikat yang masih berlaku saat penyampaian SPTLB restitusi. Tanpa persyaratan, melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN dan penyerahan yang tidak dipungut PPN. Jadi untuk pengajuan ini boleh untuk WP beresiko rendah maupun WP yang belum memiliki belum ditetapkan sebagai PKP beresiko rendah. Ketentuan peralihan dan penutup. Nah, adanya PMK 44 ini, maka PMK 23/03/2020 dicabut. Bagi wajib pajak, insentif berdasarkan PMK 23, PMK 03/2020 tetap dapat dimanfaatkan, sehingga wajib pajak tidak perlu menyampaikan kembali pemberitahuan atau permohonan berdasarkan PMK 44, PMK 03/2020. Sedangkan untuk penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh pasal 21 DTP, pembebasan PPh pasal 22 impor, dan atau pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 dilakukan berdasarkan PMK 44 PMK 03 2020. Ini bagaimana cara mengakses saluran tertentu. Bapak Ibu mengunjungi laman www.pajak.go.id, kemudian Bapak Ibu klik tombol login di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan CAPTCHA. Kemudian ketika sudah masuk, klik tab layanan dan klik ikon KSWP. Nanti di-scroll ke bawah dan pada bagian profil pemenuhan kewajiban saya, dipilih insentif mana yang ingin dimanfaatkan. SE 29 PJ 2020. SE ini merupakan peraturan pelaksanaan dari PMK 44. Mengingat insentif pajak berdasarkan PMK 44, PMK 03 2020 ini diberikan untuk masa pajak April sampai September 2020, sedangkan penerbitan PMK ini adalah tanggal 27 April 2020 dan mempertimbangkan proses deployment sistem aplikasi online, maka ada kebijakan dari DJP, yaitu untuk insentif PPh pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh pasal 25 tetap dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk masa pajak April 2020 dengan syarat penyampaian pemberitahuan memanfaatkan insentif PPh pasal 21 telah dilakukan paling lambat tanggal 20 Mei 2020. Dan penyampaian pemberitahuan
memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 telah dilakukan paling lambat tanggal 15 Mei. Untuk PPh Pasal 21 masa pajak April paling lambat tanggal 20 Mei. Untuk PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 Mei. Ini untuk masa pajak April. Untuk PPh final PP23, wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final 0,5% dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP untuk masa pajak April 2020 dengan mengajukan surat keterangan PP23 sebelum menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 20 Mei 2020. Nah, ini ada contoh pengisian SKB di BC untuk pengajuan di Bea Cukai. Sambil dilihat saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Hal-hal yang diperhatikan pada waktu pengisian modul PIB, ada kode fasilitas di sini, ada kode dokumen untuk SKB PPh. Bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk cara input SSP pasal 21 pada aplikasi ISPT. Di sini kode jenis setorannya sama, 21. Nanti untuk keterangannya Bapak Ibu mengganti dengan angka 1, yaitu untuk SSP PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah, ini bentuknya seperti ini dalam bentuk formulirnya. Yang atas ini adalah atas penghasilan yang dibayar sendiri. Kemudian yang bawah ini adalah PPh 21 yang ditanggung pemerintah. Ada perbedaan di NTPN-nya yaitu ada angka 9 sebanyak 16 digit. Dan di sini di keterangannya pun ada tulisan 1. Ini berarti ditanggung pemerintah. Kalau 0 berarti dibayar sendiri untuk SSP. Nah, kita skip aja. Nah, ini. Nih, bagaimana cara update insentif yang tersedia di DJP online? Ini untuk tadi ya Bapak Ibu untuk memilih fasilitas yang akan diajukan pemberitahuan atau permohonannya dipilih di bagian sini. Di bagian pemenuhan kewajiban saya, nanti dipilih sebagaimana yang diperlukan. Ini untuk pelaporannya. Mulai tadi malam sudah mulai ada deploy dari kantor pusat. Bagaimana cara langkah untuk e-reporting-nya? Pertama, setelah login, Bapak Ibu nanti pilih bagian profil, kemudian klik bagian aktivasi fitur layanan, kemudian dicentang bagian e-reporting seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai dicentang, kita klik bagian ubah fitur layanan. Setelah itu, setelah dirubah, kita masuk lagi di sini di bagian layanan. Bagian e-reporting ada di bagian bawah. Ada KSWP, ada rumah konfirmasi dokumen, dan di sini ada e-reporting. Bentuk e-reporting-nya seperti ini. Pada bagian daftar pelaporan, Bapak Ibu nanti klik bagian tambah. Kemudian setelah ditambah, ada jenis pelaporan. Untuk sementara baru ada 2, yaitu PPh final DTP sama realisasi fasilitas PPh pasal 21 DTP. Nanti dipilih salah satunya, kemudian dilanjutkan. Nah, jika wajib pajak, nanti setelah itu diisi kode keamanannya, kemudian lanjutkan. Jika wajib pajak tidak memiliki fasilitas atas insentif ini misalnya fasilitas PMK ini, maka akan ada notifikasi seperti ini. Kalau seperti ini berarti wajib pajak tidak berhak memanfaatkan insentif tersebut. Di sini ada aturan penamaan file Excel untuk laporan realisasi.
Nah, jika belum memiliki format file, maka diunduh dulu pada link format realisasi PPh Final DTP. Ini contohnya PPh Final ya. Kemudian penamaannya adalah yang pertama 15 digit NPWP, kemudian 2 digit masa pajak awal, kemudian 2 digit masa pajak akhir, 4 digit tahun pajak, kemudian 2 digit kode pelaporan realisasi, kemudian 2 digit kode pembetulan. Ini untuk contohnya adalah kode pelaporan realisasi PPh Final menggunakan 01. Jika ada pembetulan, maka ada tulisannya 01 setelah ini. Kemudian pada bagian pelaporan realisasi PPh Final, kemudian upload file, kemudian di submit. Untuk pelaporannya, untuk PPh 21 DTP dan PPh Final adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada media sosial dari KPP kami. Untuk teleponnya Bapak Ibu bisa menghubungi nomor ini. Ini untuk WhatsApp dan WhatsApp only, nggak bisa ditelepon. Untuk emailnya, untuk pengajuan surat-surat bisa lewat email ini. Ini untuk Instagramnya boleh di-follow. Udah, terima kasih. Demikian penjelasan PMK 44 dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk sesi tanya jawab, saya kembalikan ke moderator, Pak Alex. Silahkan. Thank you, Mbak Irma. Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya Mbak Irma ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak ya tadi ya, kurang lebih hampir setengah jam ya, hampir setengah jam. Iya, hampir setengah jam. Betul, sudah menyampaikan materinya ya. Sebenarnya bagi Bapak Ibu yang sebelumnya sudah mengikuti kelas pajak PMK 23, ini hanya update saja, perluasan saja. Mungkin tidak terlalu bingung. Tapi tidak dipungkiri, mungkin ada juga ya, tidak menutup kemungkinan ada juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di kelas pajak online ini baru saat ini mengikuti dan baru saat ini juga membaca PMK 44 ini, yang mana sebetulnya ini adalah update dari PMK 23. Nah, oleh sebab itu, di sesi kelas pajak ini, kita menyediakan tanya jawab. Nah, buat Bapak Ibu yang bingung, jangan khawatir ya. Sebagaimana kita manusia biasa, saat kita mau pergi dari suatu tempat ke tempat lain yang kita belum mengetahui, belum pernah ke sana, wajar kalau kita bingung. Seperti itulah kurang lebih PMK ini. Tapi saat kita menuju tempat itu sudah memegang peta yang benar, ya, tentu kita lebih gampang untuk sampai ke tempat tersebut. Nah, petanya apa? Petanya adalah PMK 44 ini. Dan juga aturan turunannya SE 29. Kemudian yang memandu siapa? Kami, para AR, Bapak Ibu sekalian, dengan dibimbing dengan kepala seksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, boleh kita membuka sesi tanya jawab. Kami ulangi sesi tanya jawab ini seputar PMK 44 ini saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Mbak Irma sudah siap untuk nanti menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Insya Allah. Oke, kita boleh buka ya sesi pertama ya. Mungkin Bapak Ibu ini ada yang di awal kemarin sudah mengajukan PMK 23, apakah bisa gitu di sini perlu ngajuin lagi atau bagaimana gitu ya. Banyak nanti pertanyaan tentang pelaporan itu, ini kan tanggal 20, ada yang tanggal 20 setiap bulan, ada yang triwulan ya, Mbak Irma ya? Iya, betul. Nah, siapa tahu ada yang masih belum jelas. Nah, buat Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan kembali, karena diluncurkannya PMK 44 ini di akhir April kemarin, maka di SE 29 memberikan semacam grace period buat Bapak Ibu, bagi yang mengajukan pemberitahuan sampai dengan untuk pasal 25, sampai dengan tanggal 15 Mei ini, tetap bisa mendapatkan manfaat dari insentif ini sejak masa April, ya, berlaku mundur masa pajaknya. Dan untuk pasal 21 dan UMKM, itu paling lambat tanggal 20. Jadi ayo Bapak Ibu sekalian, dicek di DJP online, dikejar di tanggal 15 ini dan tanggal 20 Mei ini. Oke, ini sepertinya sudah ada penanya ya, kita coba sapa dulu. Halo,
Ibu atau Bapak yang mau bertanya silakan. Kami buka sesi pertama kita. Penanya pertama silakan. Halo. Halo Ibu. Boleh disebutkan nama dan nama perusahaan dan nama Ibu. Ya, silakan. Halo, nama saya Lina, Pak. Saya mau tanya Pak, ini PPh 21 kan tadi Bapak sebutkan sudah berlaku mundur ya di masa April. Tapi kebetulan nih Pak, bagian payroll saya sudah melakukan pembayaran untuk PPh 21 masa April. Apakah bisa proses refund atau bagaimana untuk proses untuk mendapatkan insentif pajak ini? Kita sih sudah mendaftarkan insentif pajaknya di awal Mei sih Pak, perusahaan kami. Tapi PPh 21 sudah terlanjur dibayar di April. Oke, Kemudian dari PT Sentral. PT Sentral apa? PT Sentral Retail Indonesia. Sentral Retail Indonesia. Oke. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, yang PPh 21 juga, saya sih bukannya menghitung pajak karyawan ya, cuma saya ingin untuk informasi diri sendiri. Itu kan tadi penghasilan brutonya itu tidak lebih dari 200 juta yang disetahunkan ya Pak. Itu artinya termasuk juga THR dan bonus enggak gitu. Jadi kan kita kan kalau penghasilan bruto kan gaji pokok dan tunjangan ya. Apakah termasuk dengan bonus dan tadi THR gitu Pak? Baik, boleh kalau 200 jutanya termasuk hitungan itu atau tidak gitu. Kemudian Oke, ada lagi. Silakan Ibu yang ketiga. Terakhir mungkin ya. Pasal 22-nya gimana ya? Yaudah Pak, itu jadi cukup itu aja Pak. Oke, nanti disambung lagi. Terima kasih ya Bu Lina dari Sentral Retail Indonesia. Mbak Irma sudah dicatat tadi ada 2 pertanyaan. Sudah. Kalau sudah terlanjur bayar gimana gitu ya tadi ya? Iya. Mau langsung dijawab atau bagaimana Mbak Irma? Silakan. Pak Alex gimana, mau langsung dijawab apa mau? Langsung aja, boleh nggak apa-apa, langsung aja. Boleh. Oke Bu Lina, saya berusaha menjawab ya Bu. Untuk pembayaran PPh pasal 21 yang sudah terlanjur dibayar, terus ada DTP ya Bu ya, yang dapat memperoleh insentif. Nah, atas kelebihan pembayaran ini, Ibu bisa kompensasikan untuk masa pajak berikutnya. Tapi kan kita akan ditangguhkan sampai dengan September, Bu. Ya, maksudnya, jadi kan ini masa berlaku sampai dengan September kan? Yang ditanggung pemerintah ini. Ini khusus untuk masa pajak Aprilnya kan udah Ibu setor. Ya, atas yang udah terlanjur disetor ini, misalnya ada DTP atas insentif itu Ibu dapat, kan ada kelebihan berarti ya Bu ya? Ya. Nah, atas kelebihan itu Ibu bisa kompensasikan untuk masa pajak berikutnya. Oh gitu. Jadi arti gini, ini kan kayak perusahaan saya kan nggak semuanya terdapat insentif ya. Kalau di atas 200 juta berarti kan pasti tetap harus bayar gitu ya Bu ya? Iya, betul. Nah, jadi tetap dihitung nanti buat masa Mei-nya gitu ya Bu ya? Iya, dikompensasikan ke masa pajak Mei. Karena tidak semuanya 200 juta ya Bu ya? Ada yang lebih gitu ya? Pasti ada yang harus dibayar. Oke. Untuk pertanyaan kedua ya Bu, kan yang ditanggung pemerintah ini adalah penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur 200 juta. Untuk THR dan bonus itu tidak termasuk di sini ya Bu. Jadi ini hanya untuk penghasilan yang bersifat tetap saja. Di luar yang bonus dan THR. Iya, itu tetap dihitung sebagai PPh tarif pasal 17. Baik. Oke. Terima kasih Mbak Irma ya, Bu Lina, thank you. Baik, terima kasih Pak. Ya, kemudian nih kalau kita lihat di chat ada yang mau bertanya juga dari PTT Rumo ya, Pak Jamil, tapi sepertinya sudah terjawab tentang THR tadi. Kemudian Pak Teguh, silakan Pak Teguh dari Atlas Copco Indonesia. Ya, selamat siang Pak. Saya dari Atlas Copco. Saya mau nanya aja sih, kemarin kan pada saat submit di web itu kan tidak ada tanda terima atau apa ya, itu buktinya apa ya bahwa kita sudah diterima sebagai DTP gitu. Untuk jenis pajak pasal 21. 21 ya, misalkan kita coba kan ini udah termasuk DTP terus kita submit, terus setelah itu udah dan hilang aja, nggak ada tanda terima apa-apa gitu. Baik Pak Teguh. Ya. Ada lagi pertanyaannya Pak? Paling itu aja dulu sih. Itu aja. Oke, silakan Mbak Irma langsung dijawab. Oke. Untuk insentif PPh 21 ini Pak, bentuknya kan pemberitahuan ya.
Beda dengan PP 23 yang berupa surat keterangan, dan untuk SKB PPh 22 impor kan SKB, jadi ada bentuknya jelas. Kalau ini cuman semacam kayak notifikasi atau pemberitahuan. Jadi sebaiknya pas Bapak memperoleh pemberitahuan ini, di screenshot atau di foto aja sebagai pemberitahuan Bapak sudah memperoleh insentif ini. Nah, ini kejadiannya sudah lampau, Mbak Irma. Bagaimana kira-kira Kalau sudah solusinya? lampau, Mas Sudah terjadi. Indri, ada bisa bantu saya, Mas? Kalau sudah lampau? Bu, saya nambahin, Bu. Oh iya. Tadi saya ikut yang pertama, katanya kalau nanti pas realisasi kelihatan bakal gitu. Oh ya, betul. realisasi. Betul. Nanti pas di reportingnya. Oke, terima kasih ya Pak Pujono. Terima kasih Pak Pujono. Baik, itu mungkin bisa menambahkan ya. Hanya saja seperti yang sudah disampaikan, jika memang insentif tersebut tidak berhak kita terima, tentu di tulisannya tidak terpenuhi ya Pak ya. Tapi jika Bapak memang sudah lihat ada tulisannya terpenuhi dan tidak muncul di situ surat penolakan di DJP online Bapak, maka bisa dipastikan perusahaan sudah berhak memanfaatkan insentif tersebut ya. Tapi untuk cross check-nya nanti saat laporan realisasi. Mungkin cukup jelas ya Pak ya. Ya, nanti kita maaf Bu, ada satu pertanyaan. Mohon maaf Pak, dari mana Pak? Halo Pak, mohon maaf. Ya Bu. Angsuran PPh 25 itu dihitung berdasarkan tarif 25% atau 22% Bu? Untuk mohon maaf Pak, tolong namanya diperkenalkan dan PT. Maaf, nama saya Pujiono dari PT Pingxiang. Dari PT Pingxiang ya? Ya. Oke, baik. Jadi Bapak pertanyaan boleh diulang Pak, silakan. Saya, kan waktu isi SPT tahunan 2019, kita akan menghitung pajak terhutangnya itu menggunakan tarif 25%. Ya. Kemudian baru menghitung angsurannya dengan 1/12 dari pajak PK, terhutang, dari dibayar sendiri ya. Ya, dari pajak terhutangnya. Nah, pertanyaan saya untuk pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini, apakah tetap dihitung tarif 25% kemudian per 12 baru dikurangkan 30%? Atau berdasarkan Perpu nomor 1 dikali dengan tarif 22% dulu, kemudian per 12 bulan baru kurang 30%. Baik, terima kasih Pak Pujiono pertanyaannya. Mbak Irma sudah ditangkap pertanyaannya? Apakah untuk 30% itu dari PPh 25 setelah dihitung ulang dengan Perpu 1 penurunan tarif atau tarif normal? Silakan Mbak Irma. Untuk ini dasar untuk pengurangan PPh 25 ya Pak, sebesar 30% ini kan jika wajib pajak sudah menyampaikan SPT tahunan 2019, maka dasar pengurangannya ada sesuai dengan PPh 25 angsuran di SPT tahunan 2019. Intinya seperti itu. Jika memang belum menyampaikan, maka dasarnya adalah PPh 25 Desember 2019. Jadi sesuai dengan SPT tahunan yang Bapak sampaikan. Berarti 25% ya Bu ya? Iya. Karena di SPT tahunan 2019 kan masih menggunakan tarif 25%. Iya, betul Bapak. Jadi 25% per 12 bulan baru dikurangi 30%. Iya, seperti itu ya Pak. Terima kasih. Bagi teman-teman AR yang ingin menambahi atau menanggapi pertanyaan, ikut menjawab juga boleh ya. Oh ya Bu, maaf satu lagi. Itu yang Ibu menjelaskan tentang surat pemberitahuan pemanfaatan insentif tadi. Itu memang ada formatnya yang Ibu tunjukkan tadi, juga ada formatnya, bentuknya di dalam PMK 44 itu sendiri. Nah, tapi itu setelah diisi untuk menyampaikannya gimana Bu caranya? Menyampaikan surat pemberitahuan itu. Surat pemberitahuan pemanfaatan insentif. Maksudnya laporannya atau seperti apa Pak? Surat pemberitahuan yang Ibu awal tadi. Oh, pas awal. Ya. Bapak sudah masuk ke laman pajak.go.id? Sudah. Kemudian sudah dipilih? Sudah
sudah dan dipilih. notifikasinya muncul setelah disetujui. Nah, itu berarti Bapak sudah bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Oh, jadi untuk surat pemberitahuan yang Ibu tunjukkan tadi tidak perlu lagi ya Enggak, dikirimkan ya. ke kantor pajak gitu. Oh, Yes. tidak, Pak. Tidak, Pak. Nanti Bapak cuma berkewajiban membuat laporan. Ya, laporan realisasi ya. Lewat e-reporting ya, Pak. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Pujono. Jadi sama-sama Pak. Halo, Bang Alex. Ibu, saya boleh bertanya, Bu? Iya, kayaknya Pak Alexnya lagi ini ya. Oh, reconnecting kali, Bu. Iya, mungkin. Sebentar, udah masuk lagi, Pak. Halo? Iya, ada penanya, Bang? Iya, boleh. Silakan, Bapak dari mana? Dari Terumo, tadi juga saya memastikan aja sih, karena Oh ya, silakan Pak. di awal tadi saya ikut sesi pertama, itu katanya untuk THR sama bonus itu dihitung kalau misalnya 200 juta jadi tidak dapat DTP. Saya memastikan sebenarnya yang 200 juta itu hanya penghasilan teratur saja kah atau termasuk THR atau bonus? Ya, mohon maaf ya Pak sebelumnya. Untuk 200 yang disetahunkan ini bersifat tetap dan teratur saja. Untuk bonus dan THR tidak termasuk di dalamnya. Jadi untuk THR dan bonus tarif pasal biasa ya Pak. Ya, oke Bu. Sama satu lagi saya ingin bertanya. Untuk Silakan, yang reporting PPP 23 itu kan terdapat 2 tabel ya Bu ya. Tabel pertama rekapitulasi peredaran bruto atas transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak. Yang kedua rekapitulasi peredaran bruto atas transaksi dengan pihak lain. Itu bedanya di mana ya Bu ya? Pihak lain dan pemungut. Kalau pemungut dan pemotong itu kan sudah ditetapkan ya Pak ya. Nah, berarti kalau misalnya ada perusahaan selain pemungut dan pemotong, misalnya Bapak transaksi dengan perusahaan apa atau penjual apa, masuknya di situ. Untuk pemungut dan pemotong. Pemotong atau pemungut ya, Bu? Iya, kalau untuk pemotong dan pemungut, iya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, ini Sebentar, Mas Tindri, iya, silakan. Iya, silakan Mas Tindri. Koreksi penjelasan saya tadi pagi. Saya share screen dulu ya, untuk Pak Jamil dan untuk semuanya. Mengenai THR, perhitungannya, silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, lihat di lampiran PMK 44 ya Bu. Ini halamannya, halaman 46, 47, 48. Ya. Di sini dijelaskan perlakuannya, penghitungan PPh pasal 21-nya yang DTP bulan Mei, yang tanpa THR, ya, plus yang di huruf B-nya dengan THR. Nah, demikian, ya, Pak Jamil. Nanti bisa dihitung di C-nya, take home pay-nya berapa di sini. Jadi dipilah untuk yang perhitungan plus THR itu tetap dikenakan PPh pasal 21 ya, yang huruf B. Sedangkan yang penghasilan rutin yang tanpa THR ini mendapatkan fasilitas DTP. Demikian Pak Jamil. Iya Baik, Pak. terima kasih Mas Henry. Yang di PMK 44, tapi itu penghasilan teratur plus THR-nya 190, belum 200. Jadi saya agak bingung di situ, Pak. Oh gitu. Kan pada prinsipnya 190 juta. Makanya saya agak bingungnya di situ. Di sini sampai 190 juta saja dia harus bayar PPh 21 atas THR-nya. Kalau 200 juta artinya ya harus bayar. Karena tadi Pak, waktu saya sesi pertama kan sama Bapak juga. Ya, salah saya Pak, makanya saya koreksi. Oke Pak, makasih Pak. Sama. Baik, terima kasih. Nah, ini banyak sekali penanya Mbak Irma ya, coba kita lihat lagi ya. Ya, silakan. Di sini ada dari PT Classic Fine Food. Ya, silakan. Halo Ibu. Halo. Halo. Halo ya, Ibu. Pak.
Selamat siang Bu, silakan Bu pertanyaannya. Ya Pak, saya Rita dari PT Klasik. Ya. Saya mau tanya untuk SPT Badan tahun 2018. Di KLU-nya, di SPT Badannya kan tidak termasuk dalam PMK 44. Oke. Tapi setelah kita cek di DJP online, untuk PPH 2125 kita termasuk dalam di list PMK 44. Oke. Nah, pertanyaan saya, apakah kita harus melakukan pembetulan SPT Badan atas KLU-nya saja? Terus, sedangkan kita sedang lagi proses pemeriksaan di SPT Badan 2018. Baik. Kalau Bu, yang SPT jadi misalkan Badan, satu kita sedang dalam pemeriksaan atau satunya lagi sudah selesai proses pemeriksaannya, itu bagaimana untuk memperbaiki KLU di SPT Badan 2018. Baik, terima kasih. Oke, Mbak Irma sudah ditangkap. Jadi wajib pajak apakah sedang diperiksa ataukah sudah selesai diperiksa untuk SPT tahunannya? Tadi dengan Ibu Sani. Ibu Rina. Oh iya, maaf. Nah, tadi kan sudah menyampaikan SPT tahunan 2018 ya Bu ya? Ya. Kemudian atas SPT tahunan 2018 Ibu diperiksa ya Bu ya? Iya. Nah, kalau untuk pemeriksaan Bu, di sini harus AR melakukan penelitian atas KLU tersebut. Kemudian atas penelitian itu baru seksi pelayanan nanti akan mengubah KLU tersebut. Kemudian baru wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas PMK 44 ini. Baik, jadi sepertinya Mbak Irma, mohon maaf, sepertinya Bu Rita sudah cek di menu KSWP-nya itu sudah memenuhi gitu ya? Sudah, ya betul, sudah memenuhi. Iya. Oh gitu ya Bu. Betul. Apakah memang secara sistem bagi wajib pajak yang diperiksa melihatnya adalah ke KLU yang di master file, di SKT, bukan ke SPT Badan? Mungkin demikian pertanyaannya. Kalau di sini contohnya nih, untuk KLU-nya yang memperoleh itu waktu KLU-nya itu mohon maaf, di master file di SKT-nya itu Ibu KLU-nya memperoleh fasilitas ya? Memperoleh fasilitas untuk 21 dan 25. Terus di SPT-nya nggak memperoleh? Di SPT Badannya nggak masuk tercantum di KLU. Mungkin masih KLU lama atau gimana, kita nggak. Gitu. Itu dari tahun lama banget. Oh gitu. Nah di sini tadi Ibu seperti saya jelaskan tadi sebelumnya, jadi harus ada penelitian dari AR-nya, kemudian dari seksi pelayanan diubah KLU-nya, baru Ibu memperoleh fasilitas PMK ini. Mohon maaf, Bu Mira bisa menambahkan untuk KLU ini? Terima kasih Bu. Begini Bu Rita kan posisinya sekarang sedang diperiksa. Nah, kalau wajib pajak sedang diperiksa, itu tidak perlu membetulkan SPT tahunan PPh badannya untuk 2018 ya. Ibu cukup bilang sama pemeriksanya bahwa KLU saya yang sebenarnya adalah ini. Gitu. Jadi mereka nanti akan melihat apakah benarkah pengakuan ibu itu gitu. Kan mereka akan lihat usaha ibu itu yang terbesar saat ini itu apa. Jadi di tahun 2018 itu katakanlah usaha ibu perdagangan gitu ya. Nah kalau memang perdagangan ini masuk dalam kriteria yang mendapatkan fasilitas PMK 44, pasti ibu juga akan dapat fasilitas itu gitu. Nah umpamanya lagi nanti 2019 ibu pindah nih, sekarang udah nggak perdagangan lagi, perdagangannya sudah mulai menurun. Ibu sekarang pindah jadi industri gitu. Nah pada waktu di tahun 2019 KLU ibu bisa berubah juga gitu. Jadi KLU itu sebenarnya adalah mengikut kepada yang wajib pajak usahakan di tahun itu apa sih gitu. Jadi bisa berubah Bu. Tapi kalau memang wajib pajak konsisten, KLU-nya dari dulu memang saya adalah perdagangan biji besi namanya. Ya. Kalau ada perubahan kode itu biasanya perubahan dari kami Bu. Artinya kita DJP itu ada kodifikasinya yang mungkin berubah, tapi intinya tetap sama gitu. Nah kalau memang mau mengadakan pembaruan clue itu bisa nanti ibu bikin permohonan, nanti akan kita serahkan ke AR-nya akan meneliti
Tapi kalau ibu lagi diperiksa, kita juga bisa nanti minta info ke pemeriksaannya. Baik, terima kasih banyak Bu Mira untuk tambahan penjelasannya. Bu Rita, kami harap sudah lebih jelas ya. Setelah ini Ibu silakan berkoordinasi dengan tim pemeriksa. Tapi terlebih lagi, tolong Ibu cek, pastikan di menu profil akun DJP Online Ibu, apakah klasifikasi lapangan usaha yang tercantum di sana memang sudah sesuai dengan core bisnis Ibu saat ini. Itu tolong dipastikan. Setelah itu Ibu ke tim pemeriksa. Tolong didukung dengan data-data yang ada, Bu ya. Baik. Oke, Pak. Nah, ini ada yang menarik ini, Mbak Irma. Pertanyaannya dari Ibu Susana Hartanto. Mohon informasi. Ya, untuk pelaporan realisasi secara online-nya di PPh 21 yang bisa diupload hanya file Excel. Bagaimana dengan billing atau ID billing yang harusnya kita ada create dengan tulisan DTP ya, XPMK 44. Itu diuploadnya di mana? Begitu. Silakan Mbak Irma. Reporting sendiri kan baru tadi malam ya Mas ya, di deploy-nya ya Mas ya. Jadi berarti kita tunggu ya jawabannya ya. Kita tunggu jawabannya. Attachment-nya belum saya coba, jujur aja. Oke. Nah, terima kasih Mbak Irma. Oke. Jawaban dari Bu Mira tadi juga sepertinya bisa menjawab pertanyaan dari Pak Kevin ya. Sunstream, perihal NPWP-nya KLU tidak masuk di list PMK 44, namun di NIB dan KBLI-nya termasuk. Silahkan Pak Kevin nanti menghubungi KPP ya untuk melakukan permohonan perubahan KLU jika memang core bisnisnya berbeda dengan yang di KLU SKT pajaknya ya Pak ya. Itu aja, dengan catatan PT Sunstream tahun 2018-nya tidak dalam kondisi diperiksa. Itu aja mungkin Pak. Sorry Pak, make aja berarti. Silakan Ibu. Sebentar Pak Kevin, saya tambahkan dulu ya. Iya, silakan Ibu. Jadi gini, kepada para wajib pajak, untuk perubahan KLU supaya bisa masuk ke dalam daftar untuk yang mendapatkan fasilitas PMK 44, yang harus dilakukan pertama adalah Bapak dan Ibu, kalau tidak diperiksa, SPT tahun 2018 harus diubah dulu, harus pembetulan. Pembetulan SPT tahunan 2018 dengan menyertakan KLU yang sebenarnya, KLU yang sekarang, yang jadi core bisnis Bapak dan Ibu. Nah, dari perubahan SPT itu, dari pembetulan SPT itu, Bapak dan Ibu menghubungi AR yang bersangkutan ya, AR-nya masing-masing, kemudian bilang bahwa saya KLU-nya berubah, bilang saya sudah membetulkan SPT-nya, nanti AR akan mengadakan penelitian secara jabatan bahwa KLU Bapak dan Ibu itu berubah. Dari penelitian itu nanti diserahkan kepada sesi pelayanan yang akan memproses perubahan di e-registration-nya. Begitu Pak Kevin? Baik, ya. Terima kasih banyak Bu Mira. Oke Bu, terima kasih. Ya, artinya kita pastikan KLU di SPT Badan 2018 sudah sesuai dengan core bisnis kita. Begitu juga dengan KLU di surat keterangan terdaftar kita ya. Dua itu. Baik, Bapak Ibu, ini banyak sekali ya pertanyaannya. Di sini ada dari Pak Dodi ya, dari PT Petrolux. Halo, selamat siang Pak Dodi. Masih bergabung bersama kita? Selamat siang. Ya, Bapak ada pertanyaan tentang e-reporting. Silakan Pak. Oh iya Pak. Apa sudah terjawab? Sebenarnya udah terjawab di chat sih Pak. Sudah terjawab ya, baik. Karena baru Pak ya, jadi e-reportingnya baru, mungkin dalam proses untuk deploy ya, ditunggu saja. Oke, siap. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, kepada Bapak Ibu para wajib pajak, kami persilakan ya, yang masih ingin bertanya, yang belum terjawab pertanyaannya, silakan untuk unmute mikrofonnya dan menyapa kita di sini. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Halo, selamat siang Ibu. Dari mana Ibu? Dari Hani Pak, WPOP. Dari Hani, WPOP. Iya, ingin bertanya mengenai nanti untuk pengkreditan PPh 25 di SPT Badan, itu kan kita mengajukan insentif 30%. Nanti untuk total kredit pajaknya itu yang sebelum dikurangi 30% atau setelah mendapat pengurangan 30% Pak? Soalnya kalau setelah mendapat kan seolah-olah kita tidak mendapat insentif apa-apa ya Pak? Oh oke.
Baik, terima kasih Bu Hani ya tadi nama Ibu ya. Oke, halo Mbak Irma. Ya. Ada pertanyaan. Pasal 25 kan sudah mendapat insentif pengurangan 30%. Ya. Nah, kemudian di SPT tahunan tahun depan, yang akan dilaporkan di tahun depan, kredit pajak pasal 25 yang boleh dikreditkan, itu sebesar berapa? Apakah sebesar 70% yang udah real dibayar, atau sebesar 100% termasuk yang ditanggung pemerintah itu, yang mendapat insentif itu? Bagaimana Mbak? Silakan Mbak Irma. Mas Indri, mohon maaf bisa bantu saya untuk ini Mas? Kredit pajak pasal 25 di tahun pajak 2020 berarti ya, yang akan dilaporkan. Kita cari dulu ya Pak, di PMK 44. Iya, mohon maaf saya juga cari dulu. Kadang-kadang fungsi search-nya hidup, kadang-kadang enggak. Baik, silakan sambil Pak Indri, Mas Indri berseluncur di slide PMK 44. Kita coba sapa Bapak Ibu yang lain. Halo Bapak Ibu, di sini ada Bapak atau Ibu Yen Sutandar, PT Kasana. Halo. Halo Ibu, ya silakan Bu, ada pertanyaan? Ya, saya mau nanya Pak. Jadi waktu SPT 2018 itu KLU saya itu salah. Jadi saya sudah mengajukan pembetulan dengan KLU yang benar. Tapi saya belum bisa mendapatkan SKB PPH. Oh baik, berarti Ibu sebelumnya sudah melaporkan SPT Badan 2018, namun pencantuman KLU-nya keliru ya Bu ya? Nah itu dengan, sebenarnya sih intinya sama Pak, perdagangan besar, keterangannya sama. Tapi kan masih pakai KLU dari PMK yang lamanya gitu loh, dari PMK yang 231 ya. Kemudian PMK yang baru kan berubah. 321 ya. Iya, iya. 515 berubah jadi 462 berapa gitu. Dan itu kagak keganti. Oh oke, baik Bu. Ya. Nah, sebelumnya mohon informasi Bu, apakah SPT 2018 atas perusahaan Ibu dilakukan pemeriksaan? Itu sudah bisa. Apakah tahun 2018 diperiksa Ibu SPT tahunan badannya? Tidak. Oh tidak ya. Baik, kalau tidak, Ibu sudah melakukan pembetulan berarti sudah tepat sesuai keterangan informasi yang disampaikan Ibu Mira tadi. Tapi Ibu belum bisa print SKB-nya ya? Nah, ditulisnya masih belum layak terus tuh Pak, bagaimana? Oke, belum terpenuhi terus ya tulisannya ya. Baik, Mbak Irma, apakah sudah bisa ditangkap pertanyaan dari kesulitan Ibu Yen? Ibu Yayan sudah memberitahukan ke AR-nya Bu, ya, atas pembetulan SPT tahunan 2018 agar KLU-nya diganti? Sudah kita tanyakan, tapi dari AR-nya belum jawab. Jadi harus dari AR-nya ya. Jadi AR-nya nanti melakukan uraian penelitian, kemudian nanti ke seksi pelayanan yang akan menggantikan di IREK-nya. Demikian Bu Mira, benarkah? Ya Mbak, jadi begitu Bu Yayan. Bu Yan ini WP kita bukan? BPPM 3 bukan? 3. Iya Bu. AR-nya siapa ya Bu? Ibu tahu AR-nya? Halo? Mas Joko. Oh, Waskon 2 ya, Pak Joko ya. Waskon 2. Iya, Pak Joko. Waskon 2 ya. Oh. Nanti kita sampaikan deh ke AR-nya. Ibu punya kontaknya enggak? Nomor kontaknya Pak Joko? Ada Pak. Ada Pak, sorry Bu. Ada Bu. Iya. Enggak apa-apa. Kalau memang Ibu enggak bisa menghubungi Mas Joko, nanti saya sampaikan deh lewat kasihnya. Jadi langsung ke Pak Joko aja ya Bu? Ya. Iya, langsung ke Pak Joko. PT apa tadi Bu? PT Kasana Bu. Kasana ya. Kasana ya. Baik, terima kasih banyak Bu Mira, Bu Yen. Semoga cukup jelas ya. Setelah ini silakan Bu Yen berkoordinasi menghubungi AR-nya Pak Joko ya, untuk mengikuti langkah-langkah berikutnya yang perlu dilakukan. Baik, kita kembali ke Mas Indri. Halo Mas Indri, sudah ketemu? Tentang 25 kredit pajak? Sampai saat ini belum ketemu nih. Iya, saya sama juga nih. Saya juga lagi buka PMK 44. Jawabannya PMK 44. Gini aja Bu, kita tunggu aja peraturan berikutnya. Karena ini kan masih April 2021 ya. Iya.
lama. Kita tunggu aja nanti dulu gimana, mungkin ada aturan turunannya lagi. Demikian. Pak, terima kasih. Jelas, Nanti kita informasikan. udah turun gitu ya. Baik. Ya. Terima kasih Ibu. Kami sampaikan kepada semua wajib pajak PMA 3, dikarenakan peraturan pajak itu sangat-sangat dinamis ya. Sebagai contoh, baru keluar insentif aturan PMK 23, tidak lama kemudian keluar lagi aturan berikutnya PMK 44. Belum berhenti, mungkin masih akan ada insentif-insentif lainnya. Oleh sebab itu, kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk follow ya, untuk ikuti semua akun media sosial kami yang ada, yang tadi sudah ditayangkan di slide. Pajak PMA 3. Ada Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Pastikan Bapak Ibu, baik secara pribadi maupun perusahaan, mengikuti follow akun PMA 3. Baik, ini pertanyaannya juga masih ada yang lain sepertinya. Halo kepada Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan. Kami masih membuka. Dari Panasonic bisa bertanya? Halo Bapak, dari Panasonic, boleh perkenalkan namanya Pak? Oke, ini member saya akan tanya sebentar. Halo. Oke. Pak, saya Oki dari Panasonic. Ya. Halo. Silakan Bu Oki. Iya, saya mau tanya terkait dengan pasal 2 ayat 5. PPh 1 kan ditanggung, yang DTP itu harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja. Betul, ke karyawan. Ya. Kan selama ini pajak yang penghasilan ini ditanggung oleh perusahaan gitu Pak. Jadi tidak dibebankan sama sekali kepada karyawan. Nah, statusnya ini nanti ketika DTP diperlakukan itu wajib diberikan ke karyawan ataukah tetap menjadi keuntungan bagi perusahaan? Karena ini Oke, Bu Irma. Bentar. Ini Pak, maksudnya tidak ada sangkut pautnya dengan penghasilan yang baik Bu. terima karyawan gitu Pak. Baik, Bu Oki sudah kami tangkap pertanyaannya. Jadi buat kita semua Bapak Ibu sekalian wajib pajak, sebagaimana kita ketahui metode penghitungan PPh pasal 21 itu umumnya ada 3 ya. Ada metode gross, ada metode gross up, dan metode neto. Nah, yang disebutkan oleh Ibu Oki tadi, perusahaan Panasonic sepertinya menggunakan metode neto ya, jadi PPh-nya ya betul-betul sudah ditanggung, bukan diberi tunjangan ya, tapi ditanggung gitu. Nah, saat sudah menggunakan metode neto seperti ini, apakah atas DTP itu bisa menjadi keuntungan bagi sisi perusahaan seperti itu? Silakan, Bu Irma. Mohon izin ya, saya share screen dulu ya. Silakan. Sebentar. Bisa, Mbak Irma? Mungkin bisa dibantu oleh Mas Indri untuk share screen-nya. SE29 Mas. SE29. Enggak, PMK 44. Ya, PMK 44. Ya, PMK 44 halaman 47 Mas. Bukan dari halaman 8 dulu. Yang contohnya. Ya, aturannya dulu. Iya, oke, boleh. Aturannya dulu. Share screen. Nah ini ya Bu ya, PPh 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Di sini termasuk hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh 21 atau menanggung PPh 21 kepada pegawai. Jadi meskipun sudah ditanggung oleh perusahaan, maka atas insentif ini juga wajib diberikan kepada wajib pajak. Ada contohnya ya Mas di halaman berapa? 47 kayaknya kalau nggak salah. 47. Iya. Mungkin Bu Irma, Mas Indri sama Bu Irma, mungkin perlu di exercise kalimat tadi menanggung kepada pegawai ya kalimatnya ya. Iya. Ya. Kayaknya bawahnya lagi ya Mas ya. Bentar maaf.
Turun lagi. Yang ini enggak, belum. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian ya, dengan teknologi yang ada sekarang, kita bisa melakukan pembedahan sebuah aturan dan contoh perhitungan dari jarak yang berjauhan ya, luar biasa. Yang ini ya Mbak ya, kalau nggak salah ya Mbak? Iya, ini yang ini. Oke, silakan Bu Irma. Ada tunjangan 21. Ini tunjangan terus yang di bawahnya kasusnya menanggung kalau nggak salah. Menanggung. Ya udah habis. Enggak Pak, udah itu aja. Cuman ini aja ya. Nah, di sini kan karyawannya memperoleh gaji dan tunjangan sebesar 15 juta ya Bu ya. Kemudian memperoleh tunjangan PPh pasal 21 sebesar 1 juta. Berarti penghasilan bruto wajib pajak ini ada 16 juta ya Bu. Kemudian dikurangi biaya jabatan sama biaya pensiunan, jadinya 15.200 netonya. Kemudian dikalikan 12, setahunnya 182, 400.000. Berarti masih di bawah 200 juta. Kemudian dikurangi PTKP, PKP-nya sebesar 119.400. Terus kemudian kita hitung PPh pasal 21-nya. Di sini terdapat dua tarif progresif, 5% sama 15%. Untuk PPh-nya 12.910. Kemudian dibagi 12, jadi masing-masing bulannya dapat 1.075.833. Kemudian di bawahnya, bentar. Nah, ini di bulan Juli. Gaji dan tunjangannya 15, tunjangan PPh-nya 1 juta, dikurangi iuran pensiunan bulanan, dikurangi PPh pasal 21, jadinya penghasilan setelah pajaknya 14 juta. Kemudian ditambah fasilitas DTP. Jadi memperoleh 2 kali ya. Jadi dapat tunjangan PPh 21-nya, kemudian ditambah DTP pasal 21. Iya, Baik. Tunjangannya sama pasal. Ya. Mungkin sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya dari contoh perhitungan yang tampil di layar, bahwa ada di bagian atas PPh pasal 21 yang harusnya dipotong sebesar 1075 ya Mbak Irma ya. Iya, betul. Tapi itu di DTP ya, artinya ditanggung pemerintah. Tetapi bagi perusahaan tetap perlu membayarkan secara tunai. Oleh sebab itulah kenapa di bawah, di contoh poin B-nya itu setelah dikurangkan, kemudian di bawahnya ditambahkan lagi. Karena itu yang didapatkan pegawai dari pemberi kerja, dibayarkan secara tunai. Namun menjawab pertanyaan tadi dari Ibu atau Bapak, bahwa bagi perusahaan yang sistem pembayaran gajinya adalah neto method, maka PMK 44 ini tidak mengatur. Artinya tidak bisa menjadi keuntungan bagi perusahaannya, demikian. Karena tadi sudah dibacakan oleh Mbak Irma, yang dimaksud menanggung di sini adalah menanggung karyawan. Jadi karyawan yang menanggung, berarti metodenya gross ya, dipotong dari karyawannya. Kalau gross up berarti metode tunjangan kepada karyawan, tunjangan PPh 21. Mungkin ada tambahan dari Mas Indri, silakan. Mana tuh tadi tombolnya. Sudah cukup Mas Alek? Sudah cukup ya? Ya. Baik. Halo. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sesi terakhir ya, karena ini sudah menjelang 2:30. Satu pertanyaan. Mau tanya dong. Ada yang mau nanya? Ya, satu penanya terakhir. Tanya dong Pak. Halo. Lagi Pak, mau tanya. Ya dong. Yang mana dulu nih? Ya Bapak dulu. Ya dong. Ibu dulu, Ibu. Atau Bapak ya, silakan. Terima kasih Bu. Bapak dulu. Bapak siapa Pak? Saya ya. Ya, silakan Pak. Halo. Iya Pak, silakan. Nama dan. Saya Alex ya dari PT Tetsuso Kayaba Indonesia. Silakan Pak. Nah, itu tadi saya ada tanya lewat chat, ya kan? Itu
ada satu karyawan kemungkinan dia dapat sebagian pajaknya yang DTP. Ada juga sebagian yang biasa gitu yang dia bayar. Nah, dalam 1721A1-nya nanti kemungkinan bisa dapat 2 dong dia ya. Seperti itu, saya mau penjelasan aja, ketegasan. Apakah akan dapat 2 formulir ya 1721A1-nya atau bagaimana treatmentnya itu? Sebagian dia dapat 21 yang DTP, sebagian yang tidak dapat dia gitu. Oke, berarti Bapak maksud sebagian ada yang sifat penghasilannya tetap dan teratur, sebagian lagi tidak, Pak ya? Ya. 1721A1-nya bagaimana? Baik, sebetulnya kalau kita mau analogikan nanti untuk Bu Irma dan Mas Indri, ini mirip dengan THR tadi, Pak ya. Sama kejadiannya, semua pegawai akan mengalami seperti yang Bapak sebutkan ini. Karena THR pun kan tidak teratur ya. Bagaimana di 1721A1-nya? Apakah tetap dimasukkan ke sana? Dan bagaimana di SPT orang pribadinya? Silakan Mas Indri dan Mbak Irma. Ya, selamat siang Pak Alex. Nah, untuk ya pelaporan berarti kan kalau WP swasta berarti bukti potongnya A1 ya Pak ya? Iya. Dan di situ kan tidak ada seperti kami kalau A2 kan ada tulisannya penghasilan ditanggung pemerintah. Dibayar semuanya di situ gitu kan. Nah, untuk ini atas penjelasan PMK aja ya Pak ya. Untuk PPh pasal 21 ditanggung pemerintah yang diterima oleh pegawai dari pemberi kerja sebagaimana dimaksud tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, untuk saya pribadi untuk tata cara pengisiannya untuk A1 masih agak bingung nih Pak. Apakah nanti di kolom yang angka 20 yang semuanya sudah dibayarkan termasuk di situ seperti biasanya ataukah nanti ada formulir khusus atas DTP ini? Untuk saat ini belum ada peraturan yang menjelaskan untuk pelaporan SPTOP 2009 pelaporan SPTOP 2020 atau mungkin Mas Indri mau menambahkan? Silakan Mas Indri ya. Kalau masih kurang ya tolong teman-teman yang lain melengkapi. Iya. Ya, silakan. Ini 1721A1 ya. Iya. Di sini nanti kita pada bulan Desember kita total nih semua penghasilannya. Baik itu atas penghasilan yang dikenakan PPh 21 DTP di masa April sampai September maupun di masa-masa lainnya. Ya. Tapi yang dikatakan Irma tadi, atas PPh penghasilan 21 yang DTP itu tidak boleh dimasukin ke sini ke tunjangan PPh atau ke tunjangan yang lainnya. Intinya tidak boleh dimasukkan ke sini lah ya. Ke objek pajak. Tidak boleh. Nah, apabila nanti setelah dihitung pada perhitungan akhirnya didapatkan nilai, katakanlah karena DTP tadi ya, karena ada DTP, faktor DTP tadi, akhirnya jadi SPT 1721A1-nya lebih bayar, tidak boleh diklaim oleh restitusi oleh karyawannya. Karyawannya langsung, wah SPT 1721 saya, A1 saya lebih bayar. Terus langsung dia mengajukan SPT LB orang pribadi. Nah itu tidak boleh, tidak bisa. Demikian Pak. Baik. Terima kasih Mas Henry. Jawaban saya sementara demikian. Ya. Kita menunggu peraturan selanjutnya. Betul sekali Mbak Irma. Karena ini dinamis ya sifatnya kepada Pak Alex. Nanti begitu ada yang teknis pengisian 1721A1, Bapak akan diinformasikan tentunya oleh AR ataupun dari akun medsos kami. Baik, satu lagi aja ya, Ibu tadi satu. Boleh Ibu, tanya, Pak. Bu satu ya. Silakan Bu. Tanya Pak. Yang nama siapa? Rizky Dwi Puspita. Bu Puspita dari PT? Jiko Agung. Jiko Agung, AR-nya siapa Bu? Pak Tio. Pak Tio. Ayo Ibu, satu pertanyaan silakan, berbagi. Saya mau tanya, yang pertama itu tadi saya mengajukan PPh 21 di online? DJP online. Ya. Di menu KSWP. Betul. Nah, di KSWP itu statusnya terpenuhi. Untuk poin? PPh pasal 21.
Oke, di bawahnya untuk poin KLU atau bagian mana Bu yang tulisan? Memiliki KLU sesuai lampiran huruf A PMK 44. Oke, lanjutkan. Di saya menu e-reporting itu saya tidak terpenuhi. Keterangannya kesalahan DT. Anda tidak diperkenakan melakukan pelaporan realisasi karena tidak termasuk sebagai wajib pajak menerima fasilitas insentif pajak untuk wajib pajak terdapat pandemi COVID. Nah, itu seperti apa, Pak? Oke, baik. Silakan Mbak Irma atau Mas Indri. Ya, tadi untuk Bu Rizky, untuk pemberitahuan PPh pasal 21-nya udah di screenshot, Bu? Atau di foto? Yang di mana? Yang di waktu iya, waktu Ibu memperoleh. Udah saya screenshot. Udah di screenshot ya, Bu ya. Di situ notifikasinya Ibu berhak menggunakan insentif ini ya. Iya. Kalimatnya terpenuhi. Nah, Ibu mengajukannya kapan, Ibu? Mengajukannya ya sekitar jam 10. Terus nyoba di e-reportingnya jam berapa? Mbak Irma, mohon maaf sebelumnya. Tadi Ibu kan bilang ada tulisan terpenuhi. Sudah dilanjutkan tombolnya atau belum? Coba ya. Tombol apa, Pak? Submit lanjutannya, Bu, sehingga keluar surat pemberitahuan dapat nomor. Sudah. Sudah. Kan tadi jam 10 ya, Bu. Kalau misalnya ini memang Ibu memperoleh surat keterangan dapat memanfaatkan insentif ini, harusnya di reportingnya kan tadi ada wajib pajak yang lain ya, Bu ya, langsung bisa kedetek ya, Bu ya. Mungkin karena tadi Ibu baru jam 10 dan mencoba di hari yang sama, mungkin nanti dicoba kembali ya, Bu, sore atau mungkin besok. Karena kan e-reporting ini kan baru deploy-nya tadi malam. Mungkin sinkron ya. Nanti belum sinkron, mungkin nanti dicoba kembali ya, Bu. Ya, terus yang kedua Pak, Bu, maaf Bu. Satu aja Bu, satu lagi Ibu yang terakhir tadi. Berkaitan Pak, sorry berkaitan Pak. Oke, silakan. Itu kan saya kan yang pusat itu di PMA. Oke. Terus yang kedua di KPP Pratama cabang. Iya. Ada 16 cabang di KPP Pratama. Baik. Itu prosesnya sama seperti itu Pak? Sama Bu, masing-masing. Sama masing-masing per NPWP ya Pak? Iya. Oke. Benar. Ya. Oke Pak. Oke. Terima kasih ya, Pak. Terakhir, sama-sama Ibu. Terakhir tadi saya Ibu. Saya Pak dari Hino. Iya, Hino. Aduh, saya tahu AR-nya. AR-nya Pak Edo ya? Betul. Ya, halo Ibu, apa kabar? Silakan. Baik Pak. Ada yang mau saya tanya Pak. Tadi saya dengar pertanyaan-pertanyaannya itu bahwa yang mendapatkan insentif itu kan terutama yang sesuai dengan clue ya. Lebih banyak perusahaan. Apakah ada kemungkinan misalnya dia dapat PPh 21 insentifnya, kemungkinan 23 nggak dapat atau 22 impor dapat gitu. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Terus yang kedua yang saya tanyakan tadi juga saya dengar permohonan untuk permintaan SKB itu secara online. Apakah seperti itu Pak? Atau apa mungkin bisa offline atau bagaimana gitu? Itu aja Pak, makasih. Baik, silakan Bu Irma. Ini satu kata ini sebetulnya langsung diterjawab ini. Silakan Bu Irma. Untuk KLU sendiri ya Bu ya, itu kan di masing-masing lampiran untuk insentif PPh 21 ada di lampiran A seperti itu. Nanti disesuaikan, KLU-nya harus sesuai dengan PMK 44 ini untuk memperoleh fasilitas insentif PMK 44. Karena itu kan kewajiban yang harus dipenuhi ketika submit permohonan atau pemberitahuan. Kemudian yang kedua tentang SKB ya Bu, untuk SKB PPh 22 impor ini sama dengan yang lain harus diajukan melalui laman pajak.go.id. Dan ada persyaratan tertentu tadi, memenuhi KLU-nya atau wajib pajak mempunyai KIT atau wajib pajak kawasan berikat. Secara offline nggak bisa Bu ya? Nggak bisa, semuanya harus melalui laman pajak.go.id. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sepertinya kita sudah sampai juga di penghujung acara kelas pajak online pada siang hari ini ya. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami tahu mungkin tidak semua pertanyaan bisa terjawab, kami mohon maaf. Nah, boleh dilanjutkan dengan chat kepada masing-masing AR-nya ya, ataupun melalui
media sosial kita juga boleh diajukan pertanyaan-pertanyaannya. Harapan kami yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bahwa pemerintah hadir ya, di kondisi saat ini pemerintah hadir berusaha ingin meringankan beban pengusaha ya Bapak Ibu sekalian dengan menggelontorkan insentif-insentif pajak. Nah sekarang kami mengencourage, mendukung, mendorong Bapak Ibu sekalian, ayo manfaatkan insentif ini, tolong dibuka akun DJP online-nya masing-masing ya, kemudian di menu layanan KSWP, tolong dilihat apakah status perusahaan kita itu memenuhi untuk memanfaatkan insentif-insentif yang ada. Meskipun mungkin tidak semua insentif seperti pertanyaan terakhir tadi, mungkin kita bisa memanfaatkan pasal 21, tapi pasal 25 tidak, dan sebaliknya. Kenapa? Karena daftar klasifikasi lapangan usaha berbeda-beda untuk jenis insentif tersebut. Nah, setelah kita berhasil memanfaatkan insentifnya, jangan lupa, Bapak Ibu, melaporkan realisasinya ya, di setiap tanggal 20 bulan berikutnya, atau ada juga yang tadi per triwulan untuk pasal 22 impor dan pasal 25. Nah, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini kepada Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf atas ada salah kata ataupun dalam penyajian kami. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan manfaat dari kelas pajak online pada siang hari ini. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Aplaus buat Mbak Irma ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya, kepada Bu Mira ya, Kepala Seksi Pelayanan, kepada Pak John, Kepala Seksi Waskon 3, dan juga kepada Mas Indri dan kepada semua teman-teman yang sudah ikut mensupport acara kelas pajak online siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa di kelas pajak online berikutnya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat ya. KPP PMA 3, kerja jujur, hati gembira, juara. Terima kasih Bu Mira, Mas Indri. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebagai upaya antisipasi penyebaran virus corona, maka mulai tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 5 April 2020, pelayanan Direktorat Jenderal Pajak yang memerlukan tatap muka atau sosialisasi yang bertemu langsung di seluruh kantor pajak di Indonesia kami tiadakan. Di samping itu, untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan maupun SPT massa, kami menghimbau untuk memanfaatkan layanan perpajakan online yang dapat diakses melalui laman kami www.pajak.go.id. Tutorial mengenai SPT tahunan dapat juga diakses melalui saluran sosial media Direktorat Jenderal Pajak. Kami juga memberikan relaksasi pelaporan dan pembayaran pajak untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tahun 2019 sampai dengan 30 April tahun 2020. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami memahami bahwa situasi saat ini banyak ketidaknyamanan. Namun demikian, kami mengajak kita semua untuk tetap tenang, peduli, dan saling tolong-menolong. Bersatu menghadapi situasi ini dengan memberikan dukungan kepada pemerintah dan pimpinan untuk mengambil kebijakan dan jalan keluar terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk dukungan terbaik adalah dengan tidak menunda kewajiban membayar dan melaporkan pajak bagi mereka yang sudah menjadi wajib pajak. Karena pajak yang dibayarkan sangat diperlukan untuk penyediaan fasilitas kesehatan
yang saat ini sangat diperlukan untuk pencegahan dan penanganan virus corona. Mari kita tunjukkan kepedulian bagi Indonesia. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menolong kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.